Nah, gua di sini mau penuhin request kalian dengan hadirin Axio Hype 5 AMD. Sebagus apa laptop ini dan apa kualitas laptopnya masih perlu diragukan di 2024? Mari kita jawab tuntas di video kali ini. Let's check it out. Mungkin singkat aja kali ini ya. Secara looks emang laptop ini bawa desain yang cukup oke ya. Identik sama si Hype 7 yang minimalis, compact dan cukup light ya. Gua rasa kalau kita comparing sama laptop-laptop Axio sebelumnya, ini tuh lebih oke ya dan lebih bagus dari sisi build quality. Engselnya juga bisa dibuka 180 derajat sama kayak si Hype 7 AMD yang kita review kemarin. Masih ragu sama build quality-nya? Sini gua spill apa yang Axio lakuin untuk bisa ngerancang si Axio Hype 5 ini. Jadi ceritanya pas kita dikirimin laptop ini, gue sekaligus diundang untuk main ke beberapa tempat penting milik Axio. Salah satunya adalah Smart Factory-nya yang terletak di sekitar Cakung nih. Nggak cuma disambut sama beberapa orang penting di sana, gue juga berkesempatan buat langsung berkunjung ke tempat perakitan laptop Axio Hype ini. Di sini kita ditunjukin proses perakitan yang sebenarnya simple ya buat Axio Hype series ini. Tapi tetap dirakit dengan cara yang seserius itu loh. Nggak asal-asalan, proses QC-nya juga nggak cuma satu sisi doang. Dari software scanner, tapi dari si hardware test juga. Lihat, sadis coy tes engselnya. Jadi cerita engsel goyang kayak brand sebelah itu harusnya udah bisa diminimalisir ya. Dan gua pun sempat ngobrol ya sama salah satu orang Axio di sini yang katanya dalam sebulan Smart Factory ini bisa create produk sampai sekitar 200.000 unit produk per bulan. Yang nggak hanya terdiri dari laptop ya, tapi AIO sampai monitor juga bahkan. Selain Axio Hype tadi, gua pun sempat berkunjung ke assembly lainnya Axio Pongo series yang kelihatannya lebih rumit sih emang. Karena jadi kayak ada proses assembly dan QC untuk lebih mastiin kualitas laptop gaming lokal satu ini. Dan satu lagi, kita juga diliatin sama Axio beberapa tools yang dipakai buat uji kualitas laptop ini secara menyeluruh. Kayak alat ini yang namanya Rotating Shaft Live Tester buat uji kualitas hinge laptop ini sampai keyboard key live tester. Menarik ya. Investasinya pasti gede-gedean nih Axio buat beli alat-alat semacam ini. Nah, selain ngeliat proses perakitan, ada satu hal menarik di sini. Axio ternyata bikin program buat teman-teman kita yang berkekurangan alias disabilitas. Mereka beneran dikasih kesempatan untuk bisa berkarir dan punya kemandirian finansial. Ini nice ya program Axio nih. Gimana, masih ragu sama si Hype series? Mestinya pertanyaan itu harusnya udah bisa dikurangi ya. Karena pertama, Axio kini udah jadi salah satu brand dengan service center paling banyak di Indonesia. Yang menarik adalah salah satu program di Axio Platinum Care-nya yang menjamin servis laptop kalian bakal selesai hanya dalam waktu 6 jam doang. Kalau di atas itu gimana? Bakal dikasih unit pengganti yang bisa kalian pakai dulu selama laptopnya diservis. Tapi ada tapinya, itu kalau laptop kalian masih dalam masa garansi ya. Menarik ya programnya. Kita balik ke laptopnya dulu nih. Secara layar, keyboard, sampai urusan heat management, karakternya gua rasa masih identik sama si Hype 7 kemarin ya. Pakai panel IPS, Full HD 16:9 dengan feeling keyboard yang cukup oke buat harga segini. Storage-nya di harga 5 jutaan menurut gua udah kenceng. NVMe Gen 3 512GB dengan speed di 2500 Mbps untuk read dan 1800 Mbps untuk write-nya. Nah, bisa kalian lihat juga RAM dan SSD yang dipakai itu pakai brand dari VC Pro ya. Yang mana perlu kalian tahu, VC Pro ini merupakan salah satu brand komponen yang masih jadi bagian dari PT Teradata Indonesia yang merupakan indukan dari brand Axio itu sendiri. Jadi ini lokal pride cuy. Dan perlu kalian tahu juga ya, ini si VC Pro ini gak cuma produksi SSD NVMe Gen 3, tapi juga produksi SSD NVMe Gen 4 kayak yang dipakai di Pongo 725 yang sempat kita review, yang kemarin speednya kenceng banget di harga 10 jutaan, 7 ribuan Mbps untuk laptop gaming yang harganya cuma 10 jutaan. Gokil kan? Dan berbicara lokal-lokalan, ini jadi hal yang menurut gua perlu di highlight juga nih di sini. Dengan kalian membeli produk lokal, otomatis SDM, SDA yang digunakan untuk pengembangan produk ini ya lokal-lokal juga kan. Dengan percaya ke brand ini, otomatis beberapa teman kita bisa berkarir lebih jauh di Axio, yang nantinya akan berdampak juga ke perekonomian Indonesia saat ini. Axio makin berkembang dengan lokal produknya, masyarakat juga terbantu dengan makin besarnya tenaga kerja yang diserap kan.
Apalagi ada satu program yang menurut gue emang perlu di blow up banget nih, yaitu Axio Class Program. Programnya Axio liatin ke gue dengan salah satu sekolah binaan yang udah mereka support selama kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi Axio Class Program ini adalah sebuah program edukasi pendidikan yang Axio buat untuk bisa mengembangkan sekaligus mendidik adik-adik kita yang masih dalam masa belajar, khususnya SMK, agar bisa lebih profesional di industri IT. Di sini Axio bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk mengembangkan kurikulum modern yang telah terintegrasi dengan kebutuhan industri IT saat ini. Adik-adik kita ini dikasih fasilitas yang lengkap banget loh, mulai dari simulasi factory versi mini yang tadi kita lihat di awal sampai dukungan beasiswa dari Axio untuk adik-adik yang berprestasi. Cara belajar mereka juga gue lihat sangat interaktif ya, dan gak ngebosenin. Jadi ya belajar sambil bermain gitu. Menarik kan? Yang ini nih yang bikin ilmu itu gak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi emang bisa bener-bener nempel di siswa. Karena proses belajarnya menyenangkan dan kayak main aja gitu loh, nggak yang ngebosenin dan bikin pusing. Cukup panjang ya intervensinya soal Axio tadi ya. Kita kembali ke laptop ini ya. By performa, laptopnya ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 5 5500U, konfigurasinya 6 core 12 threads, boost clock up to 4 GHz, serta iGPU Radeon Graphic dengan 7 core count ya. RAM-nya 8GB 3200 MHz yang bisa di-upgrade sampai 64GB. Storage-nya NVMe Gen 3 512GB yang speednya tadi udah gua sebut ya di kisaran 2500an Mbps ya. Mau dipakai game bisa loh ternyata. Laptop murah ini game kayak Valorant udah tembus di 100an FPS++. Dota 2 juga aman bisa dimainin dengan smooth di laptop ini. Di benchmark Zenbox 15 multicore-nya nyentuh 1000-an poin dengan single core di sekitar 176 poin. Angka yang udah bisa lah kita apresiasi di laptop murah dengan harga 5 jutaan ini. Dan by the way, gua pakein laptop selama 1 mingguan ya, bukan cuma buat benchmark doang, tapi beneran dipakai harian buat kerja, bahkan buat main Valorant juga. Experience-nya nyaman, experience-nya surprisingly nyaman cuy. Desainnya sleek, simple, ringan, tapi punya build quality yang kokoh, bikin gua ngerasa safe untuk bawa laptop ini kemana-mana dan dipakai kerja. Nggak ada problem yang aneh-aneh tuh saat gua pakai semingguan laptop ini. Dan gua mau tanya nih, gimana nih pandangan kalian ke brand lokal satu ini? Masih skeptis atau udah mulai tercerahkan nih? Apa ya? Satu hal yang mau gua sampaikan juga di sini di video kali ini, dari agenda trip kemarin, ajakan jalan-jalan kemarin sama Axio yang gua lakuin, main ke pabrik sekaligus kantor, terus ke SMK binaan mereka, SMK mitra mereka, lalu gua juga diajak untuk bisa pride sama kebudayaan lokal kita. Gua melihat bahwa Axio di Indonesia nggak hanya hadir sebagai brand penjual ataupun pabrik laptop, tapi juga pendidik sekaligus pabrik untuk SDM masa depan di Indonesia yang nantinya bisa jadi mereka adalah harapan untuk kemajuan bangsa ini. Program-program macam Axio Class Program bikin adik-adik kita punya kesempatan untuk dapetin edukasi keilmuan IT yang up to date, belajar pemrograman, buat robot, rakit laptop bahkan. Ini tuh program yang wajib kita support ya. Dengan cara ya kalau kita nggak bisa support langsung programnya, support brandnya Axio sendiri, baik itu dengan mulai membangun kepercayaan ke Axio, bangga dengan Axio itu sendiri as a produk lokal, sampai kalau butuh laptop ya beli produk ini, produk yang lahir dari si Axio itu sendiri. Oke, maybe sampai sini dulu video kali ini. Yang punya pendapat mau diskusi dengan kita, komen langsung di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pempchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video trip selanjutnya. Bye bye.